selamat berjumpa kembali pada perkuliahan minggu kelima. Pada pertemuan kali ini, kita akan pelajari mengenai wawancara kandidat karyawan. Pertemuan kali ini, capaian pembelajarannya adalah mampu mengetahui tahapan-tahapan dalam wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara sebenarnya bukan hanya merupakan sebuah diskusi atau perbincangan saja, namun juga merupakan sebuah prosedur terencana dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari seseorang melalui respon secara lisan terhadap pertanyaan yang diajukan. Wawancara yang dilaksanakan terhadap kandidat tenaga kerja pada tahap seleksi penerimaan karyawan perusahaan ditujukan untuk memprediksi kinerja kandidat tersebut berdasarkan jawaban lisan terhadap pertanyaan wawancara. Seleksi wawancara dapat diklasifikasikan menjadi 3 berdasarkan pertama strukturnya, yang kedua isinya, dan yang ketiga adalah pelaksanaan wawancaranya. Nah, untuk yang pertama berdasarkan struktur ada 2 jenis, wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang mengikuti suatu prosedur khusus yang telah ditentukan, baik dalam hal tata cara pelaksanaannya maupun dalam pertanyaan yang diajukan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur lebih mirip dengan kegiatan percakapan, di mana pewawancara tidak mengikuti prosedur khusus atau mengacu pada serangkaian pertanyaan yang telah dipersiapkan. Hal lain yang menjadikan wawancara terstruktur lebih baik daripada wawancara tidak terstruktur adalah kecenderungannya yang lebih valid dan reliable. Selain itu, dengan adanya prosedur wawancara, maka pewawancara yang sebenarnya kurang memiliki kemampuan untuk melakukan wawancara akan mudah dalam menggali informasi penting dari pihak yang diwawancarai, meningkatkan keterhubungan dengan pekerjaan, mengurangi subjektivitas, dan terhindar dari praktik-praktik yang menyalahi peraturan ketenaga kerjaan. Seleksi wawancara dapat diklasifikasikan menjadi 3 berdasarkan pertama strukturnya, yang kedua isinya, dan yang ketiga adalah pelaksanaan wawancaranya. Nah, untuk yang pertama berdasarkan struktur ada 2 jenis, wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang mengikuti suatu prosedur khusus yang telah ditentukan, baik dalam hal tata cara pelaksanaannya maupun dalam pertanyaan yang diajukan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur lebih mirip dengan kegiatan percakapan, di mana pewawancara tidak mengikuti prosedur khusus atau mengacu pada serangkaian pertanyaan yang telah dipersiapkan. Hal lain yang menjadikan wawancara terstruktur lebih baik daripada wawancara tidak terstruktur adalah kecenderungannya yang lebih valid dan reliable. Selain itu, dengan adanya prosedur wawancara, maka pewawancara yang sebenarnya kurang memiliki kemampuan untuk melakukan wawancara akan mudah dalam menggali informasi penting dari pihak yang diwawancarai, meningkatkan keterhubungan dengan pekerjaan, mengurangi subjektivitas, dan terhindar dari praktik-praktik yang menyalahi peraturan ketenaga kerjaan. Nah, klasifikasi yang kedua yaitu wawancara berdasarkan isinya atau jenis pertanyaan yang diajukan. Jenis pertanyaan yang diajukan dalam wawancara digolongkan menjadi 3, yaitu pertanyaan situasional, pertanyaan terkait perilaku, dan jenis pertanyaan lainnya. Yang pertama adalah pertanyaan situasional, merupakan pertanyaan yang diajukan untuk mengetahui bagaimana reaksi seseorang dalam suatu situasi. Contohnya, apabila pertanyaan mengenai bagaimana reaksi yang dimiliki ketika salah seorang stafnya terlambat masuk kerja selama beberapa hari. Yang kedua adalah pertanyaan terkait perilaku, merupakan pertanyaan yang diajukan untuk mengetahui bagaimana seseorang telah bereaksi terhadap suatu hal yang terjadi di masa lalu. Contohnya adalah
pertanyaan tentang bagaimana reaksi yang dimiliki ketika dahulu menjadi koordinator dan mengetahui ada stafnya yang mencuri uang perusahaan. Yang ketiga adalah jenis pertanyaan lainnya. Selain jenis pertanyaan yang telah disebutkan di atas, terdapat juga jenis-jenis pertanyaan lain, seperti pertanyaan terkait pekerjaan. Pertanyaan jenis ini umumnya menyangkut aspek-aspek yang berhubungan dengan pekerjaan, dengan tujuan untuk mengambil keputusan mengenai kemampuan pihak yang diwawancara dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Nah, klasifikasi yang terakhir dalam wawancara adalah berdasarkan pelaksanaannya. Wawancara dapat dilaksanakan dalam berbagai ragam cara, antara lain dengan cara wawancara perorangan antara satu pewawancara dan satu pihak yang akan diwawancara, ataupun wawancara panel yang melibatkan banyak pewawancara, ataupun wawancara satu tahap atau bertahap, ataupun bisa juga dengan wawancara melalui media seperti wawancara melalui telepon, video, atau web, ataupun wawancara yang dilaksanakan secara langsung. Untuk melaksanakan wawancara yang tepat, perlu memperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah menggunakan wawancara situasional terstruktur. Wawancara terstruktur paling tepat untuk dipilih karena lebih valid dalam memprediksi kinerja daripada wawancara tidak terstruktur. Sedangkan wawancara situasional memiliki validitas lebih tinggi daripada wawancara aspek-aspek pekerjaan dan wawancara terkait minat dan motivasi. Yang kedua adalah memilih karakteristik yang tepat untuk dinilai. Karakteristik yang sulit untuk dinilai pada saat wawancara adalah terkait dengan ketelitian dan emosional. Oleh karena itu, pewawancara perlu membatasi diri dan tidak terlalu fokus menggali informasi mengenai karakteristik tersebut. Wawancara lebih fokus pada pertanyaan situasional dan terkait aspek pekerjaan untuk dapat menggali informasi mengenai karakteristik lain dari pihak yang diwawancarai. Hal yang ketiga adalah berhati-hati agar tidak mengalami kesalahan dalam melakukan wawancara. Pewawancara perlu memahami dan menghindari berbagai kesalahan dalam proses wawancara agar tidak menyebabkan hasil wawancara menjadi sia-sia. Kesalahan-kesalahan tersebut antara lain terdiri dari melakukan penilaian berdasarkan informasi yang sedikit dan tidak memberikan deskripsi yang jelas tentang pekerjaan. Nah, selanjutnya bagaimana mendesain wawancara yang efektif? Hal utama yang mendorong pelaksanaan wawancara secara efektif adalah dengan mempersiapkan wawancara yang terstruktur dengan isi berupa pertanyaan situasional, pertanyaan yang berkaitan dengan pekerjaan, dan pertanyaan tentang keperilakuan. Prosedur dalam mendesain wawancara yang efektif adalah yang pertama, analisis pekerjaan agar mengetahui deskripsi pekerjaan. Yang kedua, membuat daftar tentang tugas utama dalam pekerjaan. Yang ketiga adalah menyusun pertanyaan wawancara yang didasarkan pada tugas-tugas pekerjaan. Yang keempat, membuat standar jawaban untuk mengetahui tingkat jawaban dari pihak yang diwawancarai. Dan yang kelima adalah mengatur panel wawancara dalam melaksanakan wawancara. Perusahaan pada umumnya lebih memilih untuk melaksanakan wawancara secara panel dengan melibatkan beberapa pewawancara yang terdiri dari pembuat pertanyaan wawancara, koordinator, dan perwakilan dari manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, beberapa pihak tersebut mewawancarai kandidat atau calon tenaga kerja secara bersamaan. Hal penting yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah bahwa seluruh pewawancara harus sudah memahami deskripsi pekerjaan. Isi pertanyaan berikut rating jawabannya sebelum melaksanakan wawancara agar proses wawancara dapat berjalan dengan efektif. Perancangan wawancara situasional mungkin tidak bisa dilaksanakan setiap saat oleh beberapa perusahaan. Namun demikian, wawancara secara efektif dan sistematis yang tepat dapat dilakukan meskipun harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah memastikan pewawancara memahami segala hal terkait pekerjaan.
Yang kedua, susun wawancara sesuai dengan kemampuan. Yang ketiga, yaitu organisir proses pelaksanaan wawancara. Yang keempat, bangun konektivitas dengan pihak yang diwawancarai. Yang kelima, mengajukan pertanyaan. Yang keenam, catat hal-hal yang penting. Yang ketujuh, tutup wawancara. Dan yang kedelapan adalah mereview pelaksanaan wawancara. Nah, demikianlah adalah tahapan-tahapan dan dalam berwawancara dan bagaimana mendesain wawancara yang efektif. Saya harap kalian dapat memahami hal-hal tersebut. Apabila saudara belum mengetahui secara jelas, dapat didiskusikan dalam forum diskusi berikut. Terima kasih, tetap semangat belajar.